Selamat siang. Selamat siang. Selamat Kak siang, Doni. Pak. Selamat siang, Bapak. Ya. Siang, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Kan mood semua ini bisa ngomong. Assalamualaikum. Bapak Dr. Ari Wibowo Kurniawan dan Kang Darmawan Aji yang alhamdulillah kedua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. dengan mengucapkan puji syukur, marilah kita bersama-sama berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan kepada kita seluruh nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa berada di dalam ruangan yang sama walaupun masih daring dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti webinar series New Teaching Factory 2021 hari pertama ini. Sebelum memulai kegiatan webinar, marilah kita bersama-sama menyaksikan video yang berisi mengenai rundown acara, tata tertib webinar, serta tata cara bertanya serta kuis. Berikut videonya. Saya bukan kandidat. Se- se- ya. Sebelum memulai narasumber ini, izinkan saya untuk membacakan CV para narasumber kita pada sesi 1 ini. Yang pertama adalah Bapak Ari Wibowo Kurniawan. Bapak Ari adalah lulusan dari Sekolah Bisnis IPB University, sebagai doktor manajemen bisnis. Bapak Ari Wibowo adalah seorang perencana, ahli media, dan juga sebagai aparat sipil negara di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, beliau terkenal sebagai pemerhati School Governance, pendidikan kejuruan, dan pendidikan vokasi. Beliau memiliki banyak sekali pengalaman dan pencapaian mengagumkan dari tahun 2011 hingga sekarang. Lalu yang berikutnya adalah Bapak Darmawan Aji sebagai Direktur Pembelajaran dan Pengembangan. Bapak Darmawan Aji adalah lulusan Institut Teknologi Bandung. Selain itu, pengalaman beliau juga sangat luar biasa. Beliau telah menjadi CEO dari PT Dinatra Asia, co-owner PT Motivastor, lalu Director of Learning Development, Chairman Indonesia NLP Society Chapter President. Lanjut.
Para hadirin yang terhormat, marilah kita membuka acara ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmat. Terima kasih. Sebelum melanjutkan acara, mari kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan kelancaran, kesehatan, dan semoga pandemi COVID-19 segera berlalu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengabulkan doa kita semua. Hadirin, saat ini kita telah sampai di agenda utama, yaitu sesi diskusi bersama para narasumber, yaitu yang pertama Bapak Ari Wibowo Kurniawan. Langsung saja Pak Ari, sebelum kita memulai sesi ini, bisa mungkin memberikan perkenalan dulu Pak Ari. Pak Ari ini sudah berapa lama berkarir di Kemdikbud? Apakah sejak awal sudah di SMK atau gimana Pak Ari? Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Alhamdulillah, senang rasanya kita bisa berjumpa pada kesempatan siang kali ini. Perkenalkan, nama saya Ari Wibowo Kurniawan. Saya sebenarnya sudah berkarir di Kemdikbud ini sejak saya masih belum lulus kuliah S1 gitu ya. Jadi tahun 2004 itu saya masih menjadi tenaga ahli di Direktorat SMK, waktu itu Direktorat Pembinaan SMK di Menjur ya. Kemudian setelah itu saya mengikuti ada lowongan, saya ikut ujian CPNS, kemudian terus dan sampai saat ini. Di praktis saya punya pengalaman 18 tahun di Direktorat SMK dengan berbagai macam karir yang sudah saya ikuti, mulai dari eselon 3 dan 4. Dan alhamdulillah sekarang saya berada pada sebagai perencana ahli media, lebih banyak berpikir bagaimana ini program bisa lebih baik ke depan. Nah, disitulah kita akan coba nanti kupas apa yang akan kita bahas pada siang kali ini. Mantap. Terima kasih Pak Ari atas perkenalannya. Mungkin tanpa mengeraskan rahmat, Pak Ari ini sebetulnya harus kita bocornya. Pak Ari ini adalah main master sebetulnya dari New Teva 2021. Jadi Pak Ari yang ingin sebetulnya ada pendekatan baru terhadap Teva gitu. Pendekatan baru nih maksudnya apa nih Pak? Mungkin banyak yang bertanya-tanya. Teva ini sudah beberapa tahun ya, kalau nggak salah 5-6 tahun yang lalu sudah mulai.
Lalu kita sangat menekankan di sini Pak Ari selalu bilang ada pendekatan baru. Kita harus memberikan touch baru gitu. Apakah yang baru di sini Pak Ari? Apakah caranya, teknisnya atau indikator keberhasilannya? Gimana Pak Ari? Ya, baik. Memang tahun 2021 ini saya mendapat amanah sebagai koordinator Sarpras oleh Pak Direktur. Kemudian program Teaching Factory ini tadinya ada di bidang atau subdit kurikulum gitu, pindah ke kami di Sarpras. Dengan pengalaman yang saya miliki selama 18 tahun dengan SMK ini, saya berkesimpulan bahwa perlu ada sesuatu yang baru, sesuatu yang refresh, sesuatu yang keluar dari kebiasaannya. Nah, bagaimana caranya? Nah, oleh karena itu saya kemudian banyak diskusi dengan teman-teman, baik itu dari teman-teman SMK sendiri, dengan industri, dengan teman-teman di perguruan tinggi, bagaimana sih caranya ini supaya Teaching Factory ini bisa berkelanjutan. Jadi Bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian, bertahun-tahun ya sekolah kita itu ketika mendapat bantuan itu ya bukannya makin berdaya tetapi makin tidak berdaya. Akhirnya tergantung kepada bantuan dan bantuan. Ya alhamdulillah pada tahun 2021 anggaran Direktorat SMK cukup banyak gitu ya dibandingkan dengan direktorat lain. Tetapi nanti ke depan misalnya 2022 sudah ada bocoran nih bahwa anggaran akan banyak dipangkas karena mungkin kita harus membayar terkait dengan pandemi, kemudian bagaimana pembangunan yang di sektor kesehatan juga harus disiapkan gitu ya karena memang pandemi ini sangat memukul semua sektor. Nah, berangkat dari situ kemudian ternyata ada peluang juga nih ketika pandemi ini. Bagaimana caranya permasalahan-permasalahan selama pandemi ini bisa menjadi sebuah peluang. Nah, melalui program ini sebenarnya program bantuan pemerintah, cuman bagaimana kita ingin mengemas program ini menjadi program yang sangat baik gitu ya, didukung oleh semua stakeholder. Kuncinya adalah kolaborasi. Kolaborasi paling gampang diucapkan, tetapi pelaksanaannya sangat sulit. Nah, sebenarnya di Direktorat SMK itu banyak program bantuan. Nah, kita ingin Teaching Factory ini adalah program bantuan yang paling top lah. Artinya kalau dalam Tentara Nasional Indonesia TNI ini Kopassusnya, ya. Jadi nggak semua bisa masuk ke ranah ini. Ini elit, ya. Yang bisa masuk ke New Teaching Factory adalah elit. Elit dari apa? Dari pembelajarannya, mekanisme sistem di sekolahnya dan segala macamnya. Jadi ketika ada diferensiasi program di Direktorat SMK, maka New TEFA ini menempatkan diri pada program yang bukan lagi memenuhi kebutuhan, memenuhi kekurangan-kekurangan sekolah, tidak. Kalau Bapak Ibu teman-teman sekalian yang gabung ke sini kemudian pikirannya wah nanti dengan bantuan Teaching Factory akan terlengkapi peralatannya, itu salah. Kalau ingin bantuan seperti itu, silakan Bapak Ibu menghubungi Dinas Pendidikan Provinsi masing-masing. Di sana ada bantuan dana alokasi khusus gitu ya, fisik. Nah, disitulah untuk memenuhi kekurangan-kekurangan kebutuhan yang ada di sekolah. Ataupun bantuan-bantuan lain yang ada di direktorat. Tetapi kalau Teaching Factory ini udah tidak lagi berbicara tentang kebutuhan sekolah. Tetapi kita murni berjuang untuk berkompetisi dari inovasi dan ide. Serta, nah banyak yang bertanya, apa Pak Ari bedanya New Teaching Factory dengan Teaching Factory? Gitu ya. Banyak bertanya-tanya seperti itu. Sebenarnya New Teaching Factory adalah branding dari program kita. Kita ingin satu kebaruan, ingin sesuatu yang baru, semangat baru. Melupakan masa lalu, cara-cara masa lalu ketika zamannya sudah berubah. Kenapa masih pakai TEFA, tidak pakai nama yang lain? Ini menandakan bahwa kami melanjutkan program yang sebelumnya kemudian kita sempurnakan. Makanya pakai kata-kata New TEFA, tidak nama yang lain. Jadi bisa dilihat di slide ya, New TEFA itu adalah sebenarnya perbaikan dari program TEFA sebelumnya ditambah dengan pendekatan bisnis. Kenapa? Karena kalau tidak ada pendekatan bisnis, Bapak Ibu, ya tidak akan sustain. Ya, Bapak Ibu teman-teman sekalian mungkin pernah mengalami bagaimana SMK itu hebat pada zamannya ketika membuat mobil SMK, membuat CNC, membuat komputer, membuat sepeda motor, dan itu bertahan hanya 3-5 tahun. Setelah itu berganti, maka programnya hilang, semuanya hilang. Itu TEFA juga, tetapi tidak sustain. Nah,
ini kita tambahkan lagi ya. Jadi ilmunya tambahkan lagi, selain dengan TEFA adalah pendekatan bisnis. Oleh karena itu, Bapak Ibu teman-teman sekalian, sebelum membuat usulan, maka kita sarankan Bapak Ibu teman-teman sekolah agar mengikuti webinar ini. Nanti ada Pak Renal Kasali ya, kemudian dari narasumber-narasumber kita yang akan memandu Bapak Ibu sekalian. Apa itu New TEFA? New TEFA adalah TEFA yang pendekatannya sudah dijelaskan oleh Pak Direktur atau Pak Dirjen pada sesi sebelumnya, ditambah dengan pendekatan bisnis. Kalau TEFA doang ya misalnya, ya proses pembelajarannya bagus. Ya, penguasaan kompetensi siswanya utuh, bagus. Habis itu selesai. Tapi kalau dengan pendekatan bisnis, kita tambahkan lagi kemampuan adalah bagaimana entrepreneurship yang baik seperti apa. Kemudian pendampingannya oleh pendampingan bisnis. Oleh profesional langsung. Ya. Kemudian akses ke market e-commerce, kemudian akses kepada lembaga keuangan. Jadi pendekatannya lebih kepada bagaimana ini sustain. Nah, kemudian pendekatan yang baru adalah kita fokus pada siswa. Kalau yang lalu-lalu biasanya teaching factor itu pendekatannya pendekatan sekolah, ya pendekatan produk, di mana ketika sekolah tertentu kemudian menghasilkan sebuah produk, kemudian dia publikasikan melalui media, sudah selesai itu TEFA. Kalau kita tidak sekarang, kita mulai pendekatan sampai dengan kembali lagi kepada proses TEFA di awal tadi. Ya, jadi ada input, proses, output, balik lagi ke input seperti itu. Jadi pendekatannya ditambah dengan pendekatan bisnis. Sehingga kalau Bapak Ibu teman-teman sekalian ingin join dalam program ini ada program top level dari program yang lain. Ya. Kalau program yang lain masih berbicara tentang bagaimana kekurangan alat, bagaimana memenuhi kebutuhan di sekolah segala macam. Tapi kalau ini kita bertarung dalam ide dan inovasi. Ya, makanya proposal yang diajukan ke kami bukan proposal permohonan bantuan Bapak Ibu, tapi proposal bisnis. Proposal bisnis. Ya. Nanti siapa yang menilai proposal bisnis ini? Ya, nanti kita undang teman-teman dari pelaku bisnis. Ya, dari Iduka dan industri ya, untuk bisa menilai ini. Mana yang kompatibel dan mana yang menarik ya, sehingga nanti bisa dibiayai. Kalau memang ini visible dan menguntungkan, maka bisa masuk di sini investor. Apakah ini berhasil Pak Ari? Ya, banyak yang pesimis, ini nggak berhasil. Kalau saya sebagai anak muda, ya saya coba. Kalau gagal, ya saya bangkit lagi. Tapi kalau teman-teman merasa, wah nanti gagal ya sudah, silakan mundur teratur. Kita tantang sekolah-sekolah jagoan di sini, bukan sekolah-sekolah yang pesimis gitu ya. Kemudian Bapak Ibu teman-teman sekalian, ya kita mulai dengan yang low tech dan high demand. Ya kita dulu bikin mobil ya misalnya tenaga bahan bakar air misalnya. Tapi what next setelahnya? Tidak ada. Lebih baik kita mulai dari yang low tech tapi demand-nya banyak. Misalnya masker. Bisa nggak bikin bahan masker tapi dari misalnya pohon pisang misalnya kainnya. Masker kan demand-nya banyak. Setiap kita yang ada di Indonesia yang masuk dalam kategori pandemi ini pasti butuh masker kan. Itu demand-nya tinggi. Ya, jadi kita mulai dari seperti itu. Nah, bagaimana nanti harapannya sekolah itu bisa menjadi pabrik, menjadi industri sebagai UMKM untuk tadi menyangga supaya SMK tidak banyak pengangguran. Kemudian mungkin misalnya SMK juga dengan New TEFA ini bisa menjadi tempat untuk mass production. Misalnya ada penemuan di UGM tentang Jinos. Nah, bagaimana caranya memperbanyak Jinos ini bisa terdistribusi kepada masyarakat? Tentu butuh tempat perakitan, tempat pembuatan. Maka SMK lah tujuannya. Oleh karena itu Bapak Ibu teman sekalian, nanti narasumber setelah saya akan membekali teman-teman sekalian bagaimana bikin proposal bisnis yang baik, bagaimana menjadi CEO yang memang mampu mengambil risiko yang tinggi dan mencari peluang-peluang. Nah, kemudian bagaimana terhadap produk. Nah, banyak SMK kita ketika pameran produk SMK itu banyak sekali produknya.
Tetapi ketika dipasarkan nggak laku. Karena apa? Kalah dari sisi packagingnya, kalah dari sisi perizinannya, kalah dari sisi higienisnya, atau mungkin kalah dari brandingnya. Karena apa? Ketika SMK membuat produk, misalnya setelah produk itu adalah hasil dari pembelajaran terhadap suatu kompetensi yang utuh tadi, menghasilkan sebuah produk dan produk itu diuji di pasar, ternyata kalah dari brandingnya. Ternyata jualnya paling besar adalah nama SMK-nya, bukan nama brandingnya. Ya, lebih baik Bapak Ibu teman sekalian kita terkenal dengan brand tertentu, ya sekolahnya cukup kecil saja, ya, sehingga menarik untuk pembeli. Nah, disinilah kami nanti akan membekali Bapak Ibu sekalian sebelum berkompetisi. Jadi kita nih ibaratnya kompetisi, tapi kompetisi dapat bantuan, gitu ya. Bantuannya 450 juta dan hanya 60. Ya, dari 14.000 kita pilih yang terbaik cuma 60, coba Bapak Ibu, 60 sekolah. Jadi kalau bantuan ini bantuan tertinggi kualitasnya dibandingkan dengan bantuan yang lain. Karena apa? Kita adunya adalah adu inovasi dan adu kemampuan. Oleh karena itu Bapak Ibu teman sekalian, next Mas, nanti fokusnya pada siswa yang terlibat. Bisa saja nanti pas mempresentasikan produk-produk itu adalah bukan gurunya, bukan sekolahnya, tetapi siswanya. Nanti di sini contoh ini misalnya kemarin ada sekolah di misalnya NU Banat ini di Kudus. Ketika Idul Fitri, dia lihat demand terhadap pakaian baju baru itu tinggi. Maka guru dan sekolah kemudian merencanakan bagaimana caranya ini pembelajaran di sekolah, teaching factory di sekolah diarahkan sesuai dengan demand. Akhirnya apa? Coba lihat di tampilan itu, dia masuk ke marketplace, ya. Kemudian ketika mendekati Lebaran, pesanannya sangat tinggi, tapi memenuhi pesanan itu nggak mampu. Artinya apa? Di sini berarti ya sistem sekolahnya belum berjalan dengan baik. Mungkin nanti akan diperbaiki lagi sehingga ketika demand-nya ada, nah ini harapannya Bapak Ibu ketika ada New Teva ini yang mendapat kredit point itu tidak hanya sekolah terus, tetapi siswanya. Siswa itu akan bangga ketika hasil produknya itu terjual dengan laris. Misalnya baju yang tipe A itu misalnya yang hitam, itu produk SMA siswa namanya siapa? Atau yang bikin animasi atau membuat aplikasi, di situ ada credit title-nya atau, nah itu yang akan kita sangat hargai. Nah, ke depan indikator keberhasilan ya dari program ini, jadi dari 60 ini kita akan ranking mana yang terbaik gitu ya. Nah, itu dilihat dari pertama, bisa saja nanti kita lihat dari marketplace-nya, kemudian keterlibatan siswanya misalnya, pembelajarannya bisa kita lihat, kemudian visible dari produknya, kemudian juga bisa dilihat dari income yang bisa berputar. Dari 450 juta kira-kira akan nambah berapa? Maka kita bisa lihat dari rekeningnya. Nah dari situlah kita listing dari 60 mana yang terbaik nomor 1 dari 60. Tapi dari ribuan masuk ke 60, nah ini yang menjadi sangat menarik nanti. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian jangan khawatir. Kalau dulu ketika BIMTEK terkait dengan konten itu diberikan ketika sekolah itu sudah ditentukan. Kalau sekarang enggak, namanya Teva semua kita kasih tahu aturan mainnya. Bikin proposal bisnis begini. Supaya barang teman-teman sekalian hasil produk Teva pembelajaran di sekolah itu laku begini. Kita carikan ahlinya, termasuk Pak Renal Kasali dan disponsori Pak Primadi ini juga membantu kita bagaimana nanti ini bisa sampai ke tahapan itu. Bahkan kemarin ditawari juga dari teman-teman Blibli, kita akan bina dari 60 itu 10 sampai jadi nanti bisa menghasilkan sebuah startup baru, siswa-siswanya menjadi startup. Nah ini merupakan program bagaimana menciptakan startup secara terstruktur. Selama ini startup di Indonesia itu lahir karena kecelakaan, startup by accident. Kalau sekarang enggak, harapannya Bapak Ibu teman sekalian dengan Teaching Factory ini muncullah startup baru, ya startup baru dari siswa-siswa itu.
memang Bapak Ibu teman sekalian di sini diperlukan kepala sekolah yang canggih, yang hebat. Kenapa? Karena lifetime dari siswa kita cuma 3 tahun nih, ya kan? Nanti produk udah bagus, kemudian dia keluar, dia harus siapkan lagi kan generasi seterusnya. Nah, bagaimana nih kepala sekolah dan guru-guru menjaga sistem sekolahnya ini tetap berjalan, tetap bisa memenuhi demand, siswanya berganti terus, dan bahkan siswanya bisa menjadi satelit dari teaching factory sekolahnya. Dia membuka startup di daerahnya, dan ini harapannya nanti bisa mengurangi pengangguran. Kita mulai dari yang kecil aja dulu, dari yang mudah dulu. Misalnya Bapak Ibu, teman-teman sekalian sudah punya nih pesanan dari perusahaan, ya sudah, itu dikembangkan, ya dari yang mudah, tetapi terus diperbaiki. Nah, nanti kompetisinya bagaimana proposalnya itu akan kita bahas. Kita mulai dengan video, misalnya. Bisa nggak nanti proposalnya tidak lagi proposal bantuan, tetapi proposal bisnis, nanti diajarin bagaimana dengan proposal kanvas gitu ya. Bahkan nanti ada ahlinya Pak Rena Kasali. Kemudian juga bagaimana ini produk-produk itu di packaging, kemudian dirubah dalam bentuk video grafis gitu ya, yang itu nanti bisa dimasukkan dalam marketplace. Nah, ini udah multidisiplin ilmu. Jadi ini kita tantang teman-teman di sekolah untuk bergabung. Ada jurusan multimedia, ayo gabung, ya kan? Ada yang memang memproduksi, ayo gabung. Bagian misalnya menghasilkan produk-produknya, dan bagaimana akuntansinya dan segala macamnya. Royokan jadinya. Nah, harapannya nanti yang diuntungkan itu adalah siswa. Pokoknya titik tekannya siswa. Nah, nanti disiapkan indikator-indikator kinerjanya. Kemudian Bapak Ibu teman sekalian, ini pendekatan kita akan ada 10 langkah. Ada sosialisasi udah kemarin ya, Maret, kemudian kick off kemarin sebelum Lebaran oleh Pak Dirjen, oleh Pak Direktur. Kemudian nanti hari ini dan beberapa hari ke depan itu ada webinar series. Harapannya Bapak Ibu dan tim yang mau ikut kompetisi ini silahkan ikut. Kemudian nanti silakan ngajukan usulan proposal bisnis ya, bukan proposal bantuan, tapi proposal bisnis ya, produk karya mana yang memang bisa kita inikan, dan ini sangat luar biasa. Kemudian proposal bisnis ini akan kita berikan kepada para industri praktik bisnis di Iduka Summit. Kita sementara namanya Iduka Summit, atau besok namanya Dudika Summit atau apa. Nah, disinilah kita coba uji proposal bisnis dari sekolah kita, produk kita, kepada pelaku-pelaku bisnis. Tahap ketujuh ya dijurikan mana yang kira-kira visible, diambil 60. Ya, ini mohon maaf Bapak Ibu teman sekalian, karena ini bantuannya hanya 60, maka ini sangat ketat gitu ya. Kita ingin semuanya bisa akuntabel. Jangan sampai di awal ketat langkah tahap 1 bagus, tahap 2 bagus, tahap terakhirnya ternyata asal-asalan milihnya. Kita nggak mau. Kita inginkan ini yang terbaik. Harapannya nanti dikasih kemudian tidak sampai di situ. Setelah dapat bantuan, didampingi. Siapa yang dampingi? Ya bukan kami direktur SMK, tapi kami berkolaborasi ya dengan para pelaku bisnis, UMKM atau siapapun yang bisa mendampingi Bapak Ibu menjadi startup yang bagus. Kemudian launching produk. Nah, harapannya kami sebenarnya kalau bisa di launching di Istana Negara, ini harapan kami. Sehingga nanti produk-produk SMK ini bisa dilihat oleh Presiden ya sebagai sebuah produk Indonesia. Nah, ini menjadi kebanggaan kita semua. Tidak selesai sampai itu. Kita akan terus nilai sampai tahapan produksi siklus yang kedua. Jangan cuma sampai satu siklus selesai, tapi terus. Nah, harapannya ini kalau sekolah yang sudah 60 ini bisa mandiri. Tidak lagi ikut program yang sama pada tahun depan. Tapi silahkan menggunakan uang 450 juta ini menjadi modal untuk terus bergulir. Harapannya itu, dan tidak mati. Nah, ini yang harus kita perjuangkan supaya program ini tetap terus berjalan dan nilai manfaatnya sangat tinggi. Apakah ini akan berhasil? Pertanyaannya, ya mari kita buktikan bersama-sama gitu ya, waktunya sama-sama. Harapannya ini bisa berjalan dengan baik. Nanti teman-teman sekalian akan diajarkan bagaimana promosi di marketplace. Ya mudah-mudahan nanti ada marketplace yang mau join dengan kita ya. Sudah ada kemarin dari blibli.com, kemudian mungkin bisa ngajak yang lain gitu ya, supaya bisa lebih sustain. Ini semua gambaran teman-teman sekalian
new teaching factory kita 2021. Sehingga ketika ada tanya apa sih bedanya dengan teaching factory yang lalu? Ya, yang lalu masih teaching factory saja. Tapi yang sekarang pendekatannya bisnis. Kenapa bisnis? Harus sustain. Oleh karena itu, teman-teman SMK swasta ini peluang. Karena tidak ada lagi kendala regulasi ketika ada uang masuk ke dalam sekolah. Kalau yang negeri mungkin bisa BLUD. Ya, atau dia nanti punya suatu aturan dengan dinasnya seperti apa sehingga membolehkan ada transaksi bisnis yang masuk ketika hasil penjualan. Kenapa sih Pak Ari harus dijual itu? Supaya kita tahu apakah produk hasil kompetensi anak-anak itu diterima oleh pasar. Gitu ya. Kalau tidak, ya berarti kan ada yang salah dalam pencapaian kompetensinya. Maka harus diperbaiki. Nah, inilah perbaikannya dan sesuatu yang kami anggap menurut kami ini pendekatan baru ya. Kalaupun masih ada kekurangan ya wajar. Karena ini kita bergerak meninggalkan pola lama untuk mencapai pola baru yang tentu tingkat keberhasilannya mari kita buktikan bersama. Tapi kami optimis bahwa produk-produk SMK yang dihasilkan oleh adik-adik SMK kita di Indonesia itu bisa menembus pasar nasional maupun internasional. Tergantung bagaimana pendekatan demand-nya. Jadi jangan asal bikin produk kemudian bingung, habis itu ditumpuk aja di gudang. Tapi lihat dulu pasarnya. Nah, disinilah semua belajar. Terima kasih. Mungkin ini pengantar dari saya. Nanti kita sambut dengan lanjutkan dengan diskusi. Dan selamat Bapak Ibu teman sekalian untuk bergabung dengan kami sekolah para jagoan ya, jagoan-jagoan Teva gitu ya, yang tidak minder, tidak takut, berani mengambil risiko dan siap berhasil. Siapa yang untung? Yang untung adalah siswa-siswa di sekolah Bapak Ibu sekalian. Demikian harapan kami. Selamat menikmati webinar tahap 1 sampai tahap 3. Nanti ada pakar-pakar narasumber yang kita ajak dan bahkan nanti dalam pelaksananya akan kita ajak lebih banyak lagi industri untuk mendukung kita. Kenapa? Karena pandemi ini banyak sekali perusahaan-perusahaan tutup, maka dari SMK lah harapannya ada lapangan pekerjaan itu tercipta. Itu dari SMK untuk Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali Pak Ari, terima kasih atas penjelasannya yang sangat kompleks dan emosional ya, sangat terasa emosinya di sini. Bukan Pak Ari ingin marah, tapi ini terlihat sangat terasa besarnya harapan Pak Ari terhadap kemajuan SMK yang masih mencari bentuk terbaik gitu untuk mengembangkan potensi anak-anaknya, bukan sekolahnya gitu. Jadi bukan hanya fisik bangunan, tapi sudah mulai ke pengembangan karir anak-anak SMK tuh ke depannya mau seperti apa gitu. Itu sangat terasa di penjelasan Pak Ari yang sangat singkat, padat, namun berisi ini. Namun sebelum kita lompat ke narasumber kedua nih Pak Ari, izin mungkin ada satu pertanyaan. Banyak yang bertanya ini kan pendekatannya terasa sangat fresh gitu ya, baru, out of the box. Kira-kira tanggapan Iduka atau Dudika atau industri ini seperti apa Pak Ari? Mungkin bisa dikasih kisi-kisinya gitu supaya SMK tuh yang tadi Pak Ari udah bilang nggak terlalu pesimis gitu untuk menghadapi negosiasi dengan Iduka gitu untuk menawarkan produknya siswanya seperti itu. Ada bocoran Pak Ari mungkin? Ya, sebenarnya industri itu membutuhkan sesuatu yang baru untuk bisa dijual. Indonesia itu adalah pasar yang paling besar. Makanya banyak negara asing ya jualannya di Indonesia. Ketika di negaranya nggak berhasil, tetapi jualan di Indonesia malah berhasil. Nah, kita sendiri yang punya pasar harusnya kita tahu SMK kita itu didirikan visinya untuk apa. Oke, tadi untuk bisa membekali anak bekerja. Bekerja di mana? Sekarang pandemi, semua pada hengkang. Berarti kita harus bikin sendiri ya. Pasarnya cari, riset. Ya, datangi tempat pasar-pasar itu. Apakah di desa, apakah di rumah tangga dan segala macamnya. Disinilah kita nanti akan bisa menyiapkan produk dan saya optimis karena produk-produk SMK itu banyak, tetapi belum dikelola dengan baik. Packagingnya masih yang kalau orang mau beli itu ragu-ragu. Ini higienis apa enggak? Atau bahkan packagingnya asal disablon di pinggir jalan, enggak didesain. Coba seandainya ada anak desain dari sekolah tersebut, kemudian diajak untuk membuat desain dari produknya. Nanti ada yang bagian yang produksi. Jadi ini multidisiplin, semua kumpul jadi satu kekuatan membuat sebuah branding, buah produk. Harapannya itu
one school one product. Ya, satu sekolah punya produk unggulan. Jadi masyarakat itu kenal SMK itu bukan nama SMK-nya, tetapi nama produknya. Misalnya apa tadi? SMK menghasilkan masker dari bung pisang misalnya. Itu akan kalau di branding dengan baik akan terkenal dengan baik. Nah ini harapannya Bapak Ibu, kita optimis kok SMK kita ini bisa mampu, apalagi pembelajarannya yang di sekolah ini harus dirubah. Ya, jadi prakteknya tetap metodenya seperti yang sudah ada, karena perkembangan pendidikan kejuruan tidak akan jauh dari yang ada. Tinggal bagaimana pendekatan menggunakan teknologi dan bagaimana melihat pasar. Karena SMK itu harus bisa membalanskan antara supply dan demand. Ya. Jadi kalau kita menghasilkan lulusan tidak sesuai dengan yang diminta oleh pasar demand gitu ya nggak akan laku gitu ya. Nah ini Bapak Ibu teman sekalian, dan tidak harus ada bantuan ini. Nah harapan kami di dalam Iduka Summit nanti proposal bisnis ini bisa laku, ya laku dibiayai oleh para investor. Harapannya begitu, ya. Jadi kita kasih ke para pelaku bisnis nih, ada produk SMK dan ini adalah proposal bisnisnya. Kira-kira nanti kalau ini dijalankan butuh biaya berapa, kemudian nanti income-nya berapa. Kenapa Pak Ari kok bisnis banget, ini kan pendidikan. Ya kalau kita tidak melakukan pendekatan bisnis saat ini, kita akan ketinggalan. Karena di luar negeri pengembangan sekolah menengah kejuruan itu atau pendidikan vokasi kejuruan itu sudah include benar dengan bisnis. Ya. Makanya ada metode school based enterprise. Di kita pendekatan bisnis itu kayaknya tabu gitu loh. Ya. Nah, SMK harus didekat dengan bisnis. Apalagi sekarang dengan adanya marketplace, e-commerce itu dimudahkan. Cuman bagaimana caranya memanfaatkan itu menjadi sebuah keuntungan buat anak-anak kita. Nah harapannya demikian. Jadi kalau saya sih lihatnya ini peluang besar dan industri itu sangat senang kalau ada SMK yang bisa mensupport mereka. Misalnya di industri otomotif ada SMK di daerah Jawa Barat itu setiap tahunnya dia memproduksi bagian spare part dari kendaraan tersebut. Nah ini kalau disupport diperbanyak kapasitasnya, kemudian bisa di-packaging dengan baik, ini bisa juga ajukan saja ke dalam proposal ini. Karena sustain gitu dan bisa tempat praktek buat anak-anak, nggak harus keluar sekolah, cukup di dalam sekolah. Kenapa namanya teaching factory, Pak? Alasannya apa? Alasannya karena industri di Indonesia tidak banyak, makanya dibuat pabrik dalam sekolah. Cukup nanti ya PKL-nya itu di dalam sekolah, tetapi syaratnya SMK-nya harus betul-betul sama mirip dengan industri, sama dengan pabrik. Ya kalau di Jerman pabriknya yang banyak daripada sekolahnya. Kalau di kita sekolahnya lebih banyak daripada pabriknya atau industrinya. Itulah akhirnya apa? Supply dan demand-nya nggak pernah balance. Makanya setiap tahun kita selalu mendapat penghargaan negatif dari BPS. SMK, penyumbang, pengangguran. Mau 10 tahun lagi ya pasti begitu datanya. Kenapa ya? Karena supply-nya lebih banyak daripada demand-nya. Yang meluluskan siswanya itu banyak daripada yang menyerapnya. Dan itu udah hukum alam. Gitu ya. Makanya bagaimana nih SMK kita supaya kalau meluluskan siswa itu tidak dicap pengangguran. Makanya SMK-nya harus kuat, harus berdaya, berdiri di kakinya sendiri dan bekerja. Bapak Ibu teman sekalian, kalau kepala sekolah ini mampu mengelola SMK dengan baik, maka dia layak memimpin politeknik. Maka dia layak memimpin universitas. Maka dia layak memimpin perusahaan. Karena mengelola SMK itu berbeda dengan mengelola SD, SMP, SMA. Kita ini mengelola SMK itu layaknya mengelola perusahaan. Makanya kepala sekolahnya harus kepala sekolah yang jagoan. Ya, jangan yang mental yang ya butuh bantuan terus. Tetapi harus berdikari, harus kreatif, harus cari terobosan. Bahkan kalau perlu kepala sekolahnya ya jalan-jalan, tapi sekolah dan programnya jalan. Jangan kepala sekolahnya jalan-jalan ke Jakarta gitu ya, ternyata sekolahnya libur. Ya kan? Nah inilah nanti para narasumber di sini akan memberikan bagaimana tips-tipsnya. Jadi kita fair, semua kita berikan aturan mainnya, kita ajak mendalami pendekatan-pendekatan bisnis tadi.
Karena sudah waktunya kita SMK itu dibekali dengan bisnis, pendekatan bisnis. Nggak cuma orang yang mau berusaha aja pakai pendekatan bisnis, tapi mulai dari kelas 10 misalnya udah pendekatan bisnis. Ya, dengan bisnis maka dia harus belajar matematik misalnya, harus belajar bahasa dan seterusnya. Disinilah nanti bagaimana para pakar, narasumber utama kita Pak Renal Kasar itu menjelaskan pendekatan bisnis bagaimana yang cocok buat SMK. Saya yakin Bapak Ibu teman sekalian tahu di lapangan karena Bapak Ibu adalah praktisi di lapangan. Tinggal bagaimana finishing touch dan mencari pasangan yang baik. Nanti setelah SMK ini kita berikan pemahaman dan sosialisasi ini, kita nanti sosialisasikan kepada industri. Nah, ketika dua hal ini sudah ada, tinggal proposal bisnisnya diberikan kepada industri mana yang bisa dibiayai. Ya mudah-mudahan ada bank BNI akan mengucurkan kredit UMKM-nya ke SMK, kan gitu. Ada pinjaman dari bank BUMN misalnya kasih ke SMK, tapi proposal bisnis jelas. Ya, siapa yang bekerja dan income-nya berapa dan akan kembali atau tidak. Atau bahkan harapannya ada alumninya yang mau berinvestasi dalam usaha yang dikembangkan oleh SMK. Jadi kita tidak meninggalkan, tidak melupakan bagaimana pembelajaran, apalagi sekarang dengan Merdeka Belajar ini makin bagus buat SMK sebenarnya. SMK tidak lagi harusnya dibatasi oleh sesuatu yang mengkungkung. Ya, jadi Merdeka Belajar itu kalau menurut saya pribadi, ibaratnya Bapak Ibu itu mau makan di rumah makan Padang. Misalnya saya sama Mas Alwi nih, tujuannya kenyang. Tapi kalau saya sukanya kikil dan rendang, mungkin Mas Alwin sukanya ayam pop misalnya dengan ayam bakar. Ya, itulah Merdeka Belajar, jadi terserah kita. Tapi tujuannya tetap kenyang. Nah, sama sekolah kita tujuannya tetap bisa menghasilkan anak-anak kita yang kompeten. Tapi sesuai dengan keselera anak itu, maunya apa? Nah, gitu. Nah, gampangnya menerjemahkan Merdeka Belajar menurut saya, ya Bapak Ibu memilih makanan sesuai dengan selera aja di rumah makan. Nah, itu seperti itulah ilustrasinya yang paling mudah. Nah, ini harapan kami Bapak Ibu ini berjalan dengan baik. Ini tentu saja hasil pemikiran ini bukan saya sendiri, Pak. Ini tim di belakang saya banyak anak-anak muda yang ingin sesuatu kebaruan. Nah, kalau kami direktorat ingin sesuatu yang baru, harusnya di SMK juga ingin sesuatu yang baru juga. Strateginya baru, metodenya baru, pembelajarannya, terus kemudian program kalian yang disuguhkan itu juga sesuatu yang baru. Tentu Bapak Ibu melihat pasar, ya, demand. SMK harus paham demand. Kalau SMK tidak paham demand, maka akan menghasilkan pengangguran. Ya, itulah sebabnya, makanya SMK nggak perlu kaku sebenarnya. Sekarang teman-teman masih pada memburu fisik. Padahal ke depan dengan adanya pandemi ini kita ngambil pelajaran cukup penting, Pak Alwin. Ternyata sekolah bisa dilaksanakan tanpa gedung sekolah. Ya kan? Coba bayangkan Bapak Ibu bertahun nyari uang untuk bangunan, habis itu nggak dipakai kan? Hampir setahun 2 tahun ini. Tapi kalau Bapak Ibu siap dengan sistemnya, ya sistem bagaimana praktek dan segala macamnya, maka tidak terlalu penting untuk fisiknya. Tapi kita mulai bergerak dari fisik, memikirkan sistem. Kan selama ini fisik terus kita kejar, tapi sistemnya nggak kita perbaiki. Nah, sekarang mulai ke arah sana. Mulai dari sini. Dan ini Bapak Ibu teman sekalian, inilah bantuan terbesar terakhir mungkin. Oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh. Mungkin tahun depan belum tentu ada. Maka Bapak Ibu yang berminat dan siap berkompetisi, kami tunggu ya proposal bisnisnya, bukan proposal permohonan bantuan, tapi proposal bisnis. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fahri atas jawabannya. Semoga itu bisa memberikan tambahan informasi untuk para penanya, karena dilihat banyak banget ini yang nanya apakah kita sanggup untuk menjawab semuanya atau enggak, atau mungkin bisa kita jawab secara offline. Nanti kita kirimkan pertanyaan itu, kita jawab secara offline, kita kirim share ke email. Oke, selanjutnya izin Fahri, kita untuk melompat ke narasumber kedua, yaitu Kang Darmawan Aji. Apakah Kang Aji masih di sini, Kang? Hadir, Kang. Siap. Mantap, Kang Aji. Wah, mungkin ini sebagian besar belum mengenal ini siapakah Kang Aji ini. Langsung aja, Kang. Kang Aji, monggo waktu dan tempat dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Siapakah Kang Aji ini? Lalu kenapa kira-kira Kang Aji ini diminta oleh panitia untuk menjadi narasumber gitu? Apa sih yang panitia harapkan sebenarnya dengan mengundang Kang Aji? Monggo, Kang.
Oke, terima kasih Kang Alwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ditanya kenapa saya yang diundang, seharusnya saya nanya ke panitia ya, kenapa saya yang diundang. Tapi saya hanya bisa memperkirakan nih Kang, saya diundang mungkin karena saya banyak berkutat di bidang coaching, dan sebagian besar klien saya itu para CEO, presiden, vice president, business owner, dan lain sebagainya, para founder startup juga. Jadi mungkin diharapkan bisa memberikan perspektif yang sedikit berbeda ketika kita berbicara tentang bisnis, tentang leadership, tentang bagaimana sih kita bisa menginstal sebuah mindset atau mental entrepreneurship atau mental seorang pengusaha atau mindsetnya seorang CEO kepada teman-teman kepala sekolah di sini. Mungkin begitu mungkin. Prediksi saya ya Kang ya. Salam kenal Pak Ari. Mantap, mantap Kang Haji. Lalu melanjutkan tadi paparan dari Pak Ari, Kang Haji. Jadi kalau misalkan mendengar kata SMK gitu, apa sih sebenarnya yang dibayangkan oleh seorang Kang Darmawan Aji setelah mendengar tadi paparan dari Pak Ari? Monggo. Nah, ini ada dua fase nih saya dengar kata SMK ini. Fase sebelum 2019 dan fase sesudah 2019 gitu ya. Kalau sebelum 2019 saya mendengar kata SMK itu saya ingat orang tua saya, Kang. Karena dua orang tua saya, ibu dan bapak saya ini dua-duanya lulusan SMK. Dengan nama zaman dulu ya. Jadi misalnya ibu saya itu lulusan dari SMKK, Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga, betul ya? Nah, sekarang dari Tegal ya, jadi sekarang namanya SMK berapa saya juga lupa. Mungkin ada di sini yang dulunya pegang SMKK, boleh nanti share ya, namanya sekarang SMK berapa. Kemudian bapak saya dari SPMA, Pati, Sekolah Pertanian Menengah Atas. Ya. Nah, dua-duanya ini kan sekarang berubah jadi SMK ya. Sehingga ketika mendengar kata SMK, yang muncul di kepala saya pertama kali adalah ya orang tua saya. Karena ternyata berbekal dengan hanya lulus SMK saja, bisa menghasilkan orang seperti saya. Kasarnya seperti itu gitu ya. Artinya kan sebenarnya kualitas pendidikan SMK itu sangat bagus ya. Itu sebelum 2019, Kang. Tapi 2019 ke sini kok saya agak berbeda ya. Terutama setelah Kang Emil ribut-ribut itu loh. Mungkin pernah dengar ya, ada sedikit kericuhan dalam tanda kutip yang disampaikan Kang Emil yang mengutip survei BPS bahwa tadi juga sempat dimention oleh Pak Ari ya, bahwa penyumbang pengangguran terbesar itu justru SMK. Nah ini di kepala saya jadi agak nggak nyambung gitu loh. Kenapa sekolah yang idealnya menghasilkan para entrepreneur gitu ya, karena dia memang dibekali kemampuan bekerja, kok malah seperti itu. Gitu Kang. Jadi ada dua fase nih, dua fase ini. Cuma yang fase pertama nggak hilang kok. Tetap SMK saya langsung ingat orang tua saya, Bapak dan Ibu. Kang Haji, terima kasih Ya. Kang. Kalau misalkan terkait dengan Teaching Factory, bantuan pemerintah Teaching Factory, kira-kira masukan dari Kang Aji untuk kepada kepala sekolah yang kece-kece ini dan akan mengajukan bantuan ini kemungkinan besar, apa sih yang perlu mereka persiapkan supaya mungkin menarik impresi dari Pak Ari, nih SMK-nya nih bagus nih. Nah apa tuh yang perlu, kesan apa yang perlu bisa ditularkan atau diceritakan kepada para kepala sekolah ini Bang? Oke, ini sudut pandang orang luar ya. Jadi saya pikir ada dua sih yang sangat penting ya. Yang pertama adalah leadership jelas. Leadership dari kepala sekolahnya. Karena leadership ini yang nanti akan jadi semacam apa ya? Katalis lah, katalis perubahan di sebuah organisasi ya. Entah itu sebuah pabrik, perusahaan, ataupun sebuah sekolah, terutama SMK. Kalau leadership dari kepala sekolahnya bagus, maka dia akan bisa mengeksekusi ide-ide strategi dengan bagus. Tetapi kalau misalnya leadership-nya kurang bagus, maka sebagus apapun idenya, sebagus apapun perubahan yang ingin dibuat, sebagus apapun rencananya, dia tidak akan tereksekusi dengan bagus. Ini yang pertama kan, leadership-nya. Artinya memang dari teman-teman kepala sekolah ini perlu meningkatkan kapasitas leadership-nya sehingga kita bisa mulai dari ide sampai eksekusi itu bisa dijalankan dengan sangat baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jelas karena TEVA ini terkait dengan menularkan spirit
entrepreneurship menawarkan spirit bisnis, maka selain leadership, mental entrepreneur-nya juga perlu dibangun. Jadi kita perlu leader dan entrepreneur menyatu dalam diri seorang kepala sekolah di SMK. Dan ini tentu saja nggak mudah ya, karena ya kita tahu sendirilah, kita bertahun-tahun itu berkutat dibatasi oleh birokrasi, di mana leadership dan entrepreneurship itu jadi apa ya? Jadi tidak mudah untuk dikembangkan di sana. Tetapi kalau misalnya kita ingin memanfaatkan TEVA ini sebaik-baiknya, maka perlu dua kualitas itu, leadership dan entrepreneurship. Jadi seorang leader yang entrepreneur, entrepreneur yang leader. Tentu saja nanti ada batasan-batasannya, tidak seperti entrepreneur yang bergerak di luar itu. Tapi setidaknya dua itu, Kang. Mantap Kang Aji. Semoga ini memberikan insight baru. Oh ternyata kalau misalkan aku jadi kepala sekolah, aku juga harus bisa selain leadership harus ada entrepreneurship-nya. Dan sebaliknya gitu, punya jiwa entrepreneur kalau nggak punya leadership kayaknya susah juga untuk jadi kepala sekolah. Mungkin kurang lebih gitu ya Kang ya. Nah ini sesuai sebenarnya Kang dengan apa yang Pak Dirjen kita Pak Wikan itu sering bilang. Jadi kepala sekolah itu harus punya CEO mindset. Nah kalau misalkan dari point of view Kang Aji yang sesuai untuk kepala sekolah, kira-kira seperti apa nih Kang CEO mindset dan gimana caranya supaya kepala sekolah ini punya CEO mindset gitu. Jadi mungkin dia jadi lebih menarik gitu SMK-nya. Monggo Kang. Oke, ini agak panjang nih jawabannya nih. Boleh share slide juga kalau perlu, monggo. Oke. Saya izin share slide ya kalau begitu ya. Monggo. Oke, sudah terlihat? Sudah. Jadi tadi saya sempat sampaikan bahwa diperlukan leadership dan entrepreneurship. Nah, irisan di antara leadership dan entrepreneurship itu ada di mindset-nya sebenarnya. Artinya, seorang CEO, tahu ya kepanjangannya ya? Bukan Chief Everything Officer ya, segalanya dikerjain sendiri, bukan ya. Tapi Chief Executive Officer. Di dalam diri seorang CEO itu punya dua kualitas ini. Satu adalah kualitas seorang leader dan yang kedua adalah kualitas seorang entrepreneur. Artinya ketika kita ingin menjadi seorang kepala sekolah baru di era yang baru, maka kita perlu mengadopsi CEO mindset. Esensinya di situ. Nah, apa saja CEO mindset? Saya sempat diskusi agak lama dengan Kang Alwin gitu ya. Sebenarnya yang diharapkan CEO mindset itu seperti apa sih? Saya sampai buka risetnya McKinsey, kemudian saya baca bukunya Marcus Buckingham ya, judulnya The One Thing You Need to Know About Great Managing, Great Leading, kemudian Sustain Individual Success gitu ya. Lalu saya baca buku klasiknya Jim Collins, Good to Great. Hanya untuk menyederhanakan, karena kalau kita baca tentang CEO mindset itu ada banyak poin yang perlu dilatih, yang perlu diadaptasi dan sebagainya. Namun dari risetnya McKinsey, kemudian 2 buku tadi, saya menyimpulkan setidaknya ada 4 poin ini yang prioritas, yang perlu kita bangun dari awal. Apa sajakah 4 poin tersebut? Poin yang pertama adalah fokus pada solusi. Jadi ketika kita ingin memiliki sebuah mindset seorang CEO, kita perlu melatih pikiran kita ini fokus pada solusi. Sini nih ya. Bukan fokus pada masalah. Pertanyaannya begini, ketika kita menghadapi sebuah situasi yang tidak kita inginkan, fokus kita biasanya kepala kita, pikiran kita biasanya fokusnya kemana? Nyari solusi atau nyari siapa yang salah? Jujur aja deh. Nyari kambing hitamnya mungkin Kang. Nyari kambing hitam ya, kambing hitam nggak ada, kambing biru, kambing merah, dan lain sebagainya gitu. Jadi kita punya kecenderungan, dalam Al-Quran juga sudah disebut memang manusia itu suka mengeluh gitu ya. Punya kecenderungan ketika ada situasi yang tidak kita harapkan, kita itu lebih mudah untuk fokus ke masalah. Fokus ke hambatannya, fokus ke keengganan kita, sehingga kecenderungannya ketika kita fokus pada masalah, ada perubahan yang muncul itu adalah resistensi, penolakan terhadap perubahan, sehingga ujung-ujungnya itu kita jadi punya kebiasaan BEJ, blaming, nyalahin orang gitu ya, justifying, pembenaran gitu ya. Kemudian apa?
excuse. Tadi belum disebut ya. Excuse itu adalah, ya saya kan memang begini, mau gimana lagi, nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu kan. Fokusnya ke situ. Ketika kita fokus pada problem. Nah, untuk memiliki untuk memiliki mindset seperti seorang CEO, kita perlu melatih pikiran supaya bisa fokus pada solusi. Artinya apa? Ketika ada situasi yang tidak kita harapkan, maka kita bertanggung jawab penuh terhadap situasi. Kita fokus saja pada hal-hal yang memang bisa kita kendalikan, hal-hal yang memang bisa kita pengaruhi. Jadi ada perubahan, ya kita terbuka aja, karena tidak mungkin kita menghindari perubahan. Mau nggak mau kita pasti perlu beradaptasi terhadap perubahan. Pandemi sekarang aja lah ceritanya gitu ya. Setahun sudah pandemi, kalau kita masih belum bisa beradaptasi, ya tentu itu akan jadi sebuah masalah gitu. Maka ini yang pertama kali perlu dilatih, fokus pada solusi. Termasuk bagian dari fokus pada solusi adalah fokus pada kekuatan yang kita miliki. Nah, seringkali kita itu fokusnya itu pada kelemahan yang kita punya, hambatan yang kita punya. Sementara kekuatan, keunikan yang kita miliki itu kita abaikan. Nah, ketika misalnya kita punya sekolah nih, SMK, cek kita punya kekuatan apa yang SMK lain nggak punya. Keunikan kekuatan itu bisa dari SMK-nya itu sendiri, bisa dari orang-orangnya, bisa dari daerahnya, dari wilayahnya gitu ya, industri apa yang di sekitarnya dan sebagainya. Nah, itu namanya fokus pada solusi. Ini yang pertama perlu dilatih. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya apa? Yang poin yang kedua yang perlu dilatih selain fokus pada solusi. Yang kedua adalah kita perlu berpikir long term, bukan short term. Nah, ini menarik. Saya baca bukunya Jim Collins ya. Leader-leader yang bisa melejitkan sebuah organisasi, ternyata mereka mikirnya long term. Mereka nggak memikirkan pencitraan dirinya. Bahkan mereka nggak peduli dalam tanda kutip personal branding. Yang penting bisnisnya maju gitu loh. Nggak peduli dengan pencitraan dianya, yang penting sekolahnya maju. Kasarnya seperti itu gitu. Berpikirnya long term. Sehingga tadi saya sepakat sekali dengan yang disampaikan oleh Pak Ari ya. Fokusnya itu adalah sustainability, keberlanjutan. Ketika ada sebuah ide, ada sebuah rencana, ada sebuah strategi, fokus bagaimana supaya strategi ini berlanjut. Bahkan ketika ganti kepemimpinan, dan itu kan nggak mudah, betul nggak? Masa saya capek-capek merintis pondasi gitu ya, nanti ketika ini berhasil, sudah ganti kepala sekolahnya, dia yang memanen, nggak mikir seperti itu gitu loh. Fokus ke long term itu seperti itu. Artinya memikirkan kepentingannya itu kepentingan dan manfaat serta dampak yang jangka panjang. Tidak hanya memikirkan selama dia memimpin, tetapi nanti kalau setelah saya selesai memimpin, bagaimana ini tetap berlanjut. Jadi tidak terbatasi pada operasional organisasi atau sekolah di jangka yang pendek gitu loh. Termasuk di dalamnya ketika kita berpikirnya untuk long term, untuk jangka panjang adalah kita betul-betul menyiapkan kader pengganti dalam tanda kutip ya. Saya nggak tahu sekarang kebijakannya seperti apa. Tetapi saya yakin adalah mekanisme untuk kaderisasi dan sebagainya gitu ya. Itu perlu dipikirkan. Ini yang kedua ya. Jadi kalau yang pertama adalah fokus pada solusi, dan yang kedua adalah berpikir jangka panjang. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah start with who. Mulai dengan siapa, bukan start with what, bukan mulai dengan apa. Seringkali ketika kita ingin melakukan perubahan, kita mikirnya apa? Apa yang perlu saya lakukan? Kita perlu ngapain? Enggak begitu. Yang perlu kita pikirkan adalah who. Siapa yang bisa membantu saya? Kita punya orang-orang yang seperti apa? Siapa saja yang bisa kita berdayakan? Mereka itu masing-masing punya kekuatan apa? Bagaimana kita bisa memberdayakan mereka? Artinya apa? Fokusnya pada orang, bukan pada hal-hal yang bersifat fisik material saja. Ya, fisik material, peralatan, perlengkapan itu perlu. Namun, fokusnya adalah ketika kita ingin bisa survive nih di revolusi industri 4.0 ya, 4.0 ini, kita perlu mulai fokus pada kapasitas orang per orang, keunikan orang per orang, bakat, minat, keunggulan orang per orang. Fokus membangun orang, bukan hanya membangun sarana dan prasarana. Karena tadi juga sempat disampaikan juga ya oleh Pak Ari kan, pandemi sekarang menunjukkan bahwa
ternyata sekolah bisa tanpa gedung gitu kan. Kan kebayang kalau misalnya kita selama ini abai dengan membangun orang, membangun guru, membangun tim di sekolah dan sebagainya, pasti kelimpungan gitu loh. Akan berbeda kalau misalnya sebelum pandemi kita invest untuk bangun orang, maka pandemi itu tidak akan terlalu terasa dampaknya karena orang-orangnya sudah siap. Sarana prasarannya boleh nggak ada, tapi orang-orangnya sudah siap. Dan padahal ini pun sudah diprediksi. Jadi saya baca satu wawancara ya, saya lupa namanya, Clayton Christensen ya kalau nggak salah, yang nulis buku tentang inovator dilema. Dia diwawancara tentang masa depan pendidikan itu. Waktu itu belum pandemi, masih tahun 2018-an dia diwawancara itu. Beliau bercerita, satu titik nanti sekolah itu tidak memerlukan gedung. Pendidikan semuanya lewat online. Tetapi siswa tetap butuh sosok guru. Sosok guru yang bukan untuk mengajar, tetapi yang bisa mendampingi, bisa mengcoaching. Bahasanya beliau seperti itu. Artinya seorang guru itu perlu punya keterampilan coaching di masa depan. Sehingga siswa datang, belajarnya lewat online, datang ke sana itu untuk di-coaching, supaya potensinya keluar, supaya dia bisa mengatasi masalah yang dengan lebih baik, dan sebagainya. Dan ini hanya bisa dibangun kalau kita mulai fokus membangun orang, memperhatikan orang. Kita punya potensi orang-orang seperti apa di SMK kita. Kita punya siswa yang seperti apa, kita punya guru-guru yang seperti apa. Temukan keunikannya, keunggulannya, kemudian kapitalisasi dari sana. Ini namanya start with who, bukan with what. Dan yang terakhir, seorang kepala sekolah yang punya CEO mindset, dia adalah seorang effective executor. Artinya dia, ya namanya juga CEO ya, Chief Executive Officer. Maka dia perlu punya kemampuan untuk mengeksekusi secara efektif. Bukan hanya bermain jargon, bermain kata-kata, bermain konsep. Itu bagus. Namun lebih bagus lagi kalau misalnya seorang kepala sekolah itu, dia juga punya kemampuan untuk mengeksekusi. Bagaimana dia punya kemampuan untuk menggerakkan sumber daya yang dia miliki untuk mewujudkan tujuan dan rencana. Sehingga nanti ujungnya adalah orang-orang yang punya CEO mindset itu punya kapasitas kepemimpinan yang disebut oleh Jim Collins sebagai eksekutif level 5 istilahnya itu ya. Saya nggak akan bahas ya detailnya ya. Silahkan googling saja level 5 eksekutif. Tetapi yang dimaksud dengan level 5 eksekutif adalah melampaui effective leader, melampaui competent manager ya, manajer yang kompeten, leader yang efektif. Di atas itu semua ada namanya level 5 eksekutif. Saya nggak akan bahas ini karena ini bisa satu harian sendiri untuk bahas ini. Ini hanya semacam pemicu supaya teman-teman tertarik, nanti boleh googling sedikit atau cari bukunya. Bukunya juga ada terjemahannya di bahasa Indonesia. Cukup bagus kalau kita ingin punya pemikiran yang agak-agak lebih fresh terkait leadership. Gitu Mas Alwin, kurang lebihnya ya. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Keren kan Ngaji? Keren banget. Materinya nih sangat fresh sekali. Lalu saya sangat tertarik tadi tuh ngambil istilah long term gitu. Jadi long term di sini istilahnya kepala sekolah harus memikirkan kaderisasi, bukan hanya fokus di sosok gitu, tapi program. Jadi terkait dengan proposal video yang akan diadu nanti, jadi bukan isinya tuh bukan hanya halo nama saya Alwin, saya adalah kepala sekolah dari SMK mana, inilah visi saya, bukan seperti itu aja, tapi lebih ke produk dari SMK-nya seperti apa dan rencana kedepannya seperti apa. Ini sesuai banget nih yang disampaikan oleh Kang Aji sama yang disampaikan sebelumnya oleh Pak Ari, ini sangat saling ngisi gitu satu dengan yang lain. Oke, mungkin supaya lebih interaktif ini ya, Kang. Kita coba boleh kali ya, Pak Ari izin kita raise hand, kita bolehkan ini peserta untuk raise hand. Monggo untuk unmute, monggo di raise hand dulu, nanti kita akan pilih siapa yang ingin bertanya langsung. Monggo ini dari Bapak Eko Prajoko. Dipersilahkan Pak, singkat saja pertanyaannya.
masuk nggak ada. Pak Eko bisa unmute sendiri, Pak. Oh iya iya iya. Halo halo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, saya Eko Prajoko dari SMK YP3I Banyumas, Bapak. Terkait dengan itu Teva tadi yang new Teva ini. Sebenarnya saya tadi sudah menuliskan pertanyaan, maksud saya seperti ini. Kami sebenarnya kan jurusannya dari teknik dan bisnis sepeda motor. Nah, pada satu tahun terakhir ini, kami mencoba membuat namanya kelas wirausaha. Kelas wirausaha. Nah, cuma ketika kelas wirausaha itu ada dua produk yang apa namanya yang kami dekatkan ke anak atau kami latihkan ke anak. Yang pertama adalah di bisnis sepeda motornya, berarti kami bekerja sama dengan salah satu dealer kendaraan untuk kegiatan penjualan sepeda motor. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tetapi ada sebagian anak yang di kelas wirausaha tersebut itu membuat dan menjual produk dari kayu limbah, Bapak. Gitu. Limbah kayu lah itu yang kalau istilahnya yang di pertanyaannya daerah. Seperti apa, Pak? Nah, itu diperbolehkan nggak kalau kita ikut berkompetisi, andai kata itu produknya kan tidak sesuai dengan kompetensi yang ada, yaitu ketika itu kompetensi di tempat kami bisnis sepeda motor, tetapi kami membuat anak-anak itu membuat apa namanya kerajinan dari kayu dan itu dipasarkan di daerah kami. Itu diperbolehkan enggak, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Eko atas pertanyaannya. Mungkin ini lebih cocok ke Pak Ari. Monggo Pak Ari, dijawab Pak Ari. Cek, masuk ya suara ya. Baik, terima kasih Pak Eko, luar biasa pertanyaannya. Jadi inilah yang membedakan antara program bantuan kewirausahaan dengan program Teaching Factory. Jadi kalau bantuan kewirausahaan biasanya tidak terlalu terpaku pada kompetensi keahlian dari yang diberikan. Tapi kalau Teaching Factory, kami akan memilih ya sekolah yang memang mengembangkan kompetensi dari sekolah yang ada itu. Jadi kalau dia tidak ada program keahliannya, ya mungkin nanti nilainya mungkin tidak akan bagus dengan yang memang matching. Jadi salah satu yang kita perhatikan adalah Teaching Factory-nya ini berdasarkan pada program keahlian atau kompetensi keahlian yang diberikan di sekolah gitu ya. Kalau tidak sesuai dengan itu namanya nanti program kewirausahaan. Ya, tinggal cari barang yang murah, kemudian cari pasar, cari selisih harga, selesai. Nah, kalau Teaching Factory ini ibaratnya sebuah pabrik kayak hilirisasi produk gitu ya. Hilirisasi produk, kemudian mass production, sehingga ini memang kita memandalkan pada kompetensi keahlian yang diajarkan kepada peserta didik gitu ya. Nah, demikian Pak Eko. Jadi ya silakan Bapak nanti bisa mengikuti bantuan kewirausahaan dari bidang penilaian. Di sana juga ada. Tapi kalau yang di Teaching Factory ini kita lebih kepada apa yang diajarkan di sekolah itu ya sesuai dengan ininya gitu ya. Oh, tapi kalau Pak Eko. Ya. Mohon maaf Bapak, mohon maaf. Tapi kalau yang dilanjutkan ke kan teknik dan bisnis, maksudnya ketika bisnis itu ada produk yang dijual dan bekerja sama dengan industri atau mohon maaf di industri maksud saya main dealer seperti itu bisa apa enggak Pak? Kita lihat nanti kan kita kompetisikan Pak. Oh seperti itu. Proposal bisnis Bapak seperti apa kita kompetisikan dengan sekolah yang lain kan? Siap. Kalau masalah bisa mengsubmit bisa, semua tidak ada larangan untuk mensubmit ya kan? Tapi yang menerima bantuan adalah yang memang nanti oleh para pelaku bisnis itu adalah sesuatu yang memang di pasaran itu memang memiliki nilai yang jual. Nilai tersendiri gitu ya, bisa nilai jual atau nilai tambah gitu ya. Tidak hanya menjual dari produk-produk yang ada gitu ya. Nanti kita akan ada tim juri nanti
yang akan melakukan terhadap proposal bisnis yang dikirimkan kepada panitia. Terima kasih Pak Eko. Siap, terima kasih jawabannya. Terima kasih, selamat siang. Ya. Terima kasih Pak Eko atas pertanyaannya, Pak Ari atas bantuannya. Jadi luar biasa sekali nih diskusi interaktif hari ini, karena sebelumnya sudah diingatkan oleh Kang Aji untuk fokus terhadap solusi. Jadi nggak perlu sakit hati, apalagi rendah diri gitu. Jadi tetap semangat untuk mengajukan bantuannya, dibuat semenarik mungkin, karena peluang itu tadi Pak Ari udah tetap membuka pintu gitu. Mohon diajukan, tetap diajukan, sehingga ini tidak menutup kemungkinan sekalipun mungkin barangnya tidak sesuai atau tidak sesuai dengan jurusan dan segala macam, monggo tetap diajukan. Oke, mungkin yang selanjutnya siapa yang mati? Ya, oke. Mungkin selanjutnya Pak Hardianto yang sudah resen. Pak Hadianto, maaf Pak Hadianto ya, Bapak Hadianto. Monggo Pak Hadianto. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ari. Selamat siang Pak. Ini dari SMK Negeri 1 Mempura. Dulu saya kepala SMK Siak Kecil Pak Ari. Ini yang kami tanyakan, aduh mohon maaf hujan lebat ini terganggu suaranya. Silakan, Kebetulan Pak. kami akan mengajukan itu yang jasa Pak Ari, bukan produk. Kelihatannya kalau produk kita belum ada menghasilkan produk yang unggulan begitu kan. Jadi kami pengen mengajukan yang jasa berupa apa untuk produk servis sepeda motor begitu Pak Ari. Kebetulan SMK 1 Mempura itu kerjasama dengan PT Astra Honda Motor gitu kan. Yang saya tanyakan nanti di proposal itu kan kita juga membuat video aksi nggak salah ya, itu 5 menit Pak ya. Untuk kualitasnya produknya atau jumlah motor yang diservis kira-kira Pak Ari yang bagusnya yang mana? Apakah dua-duanya gitu banyak dengan kualitas standar industri Pak ya? Itu pertanyaannya Pak. Terima kasih Pak. Kami kalau bantuan EVA ini kalau yang 450 juta ini berkeinginan sekali untuk mendapatkannya, makanya pengen mengajukan kegiatan ini Pak Ari. Makasih Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak Hardianto, terima kasih responnya. Pertama, memang kalau jasa yang seperti Bapak ceritakan itu nggak perlu pakai bantuan seperti ini, dana bos bisa itu Pak. Itu kan seperti apa ya, pembelajaran yang biasa dilaksanakan. Jadi nanti ketika pendekatan proposal bisnisnya akan sangat sulit. Jadi sementara ini kita nanti lebih pada based on produk yang dihasilkan dari kompetensi kalian. Untuk yang sektor jasa memang tahun ini belum kita buka karena keterbatasan dari anggaran yang ada. Tapi suatu saat kalau seandainya ini memang animonya bagus, kita akan carikan sponsor. Kenapa tidak? Kita carikan investornya. Kalau bagus. Ya, tapi kita sementara tahun ini kita lebih kepada produknya dulu. Jadi kalau jasa ya nggak apa-apa, nanti mungkin bantuan yang lain yang cocok gitu Pak ya. Yang sementara ini kita pada produk. Nah, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kita harus bangga dengan produk Indonesia, produk dalam negeri. Nah ini sesuai dengan kampanye dan mendorong kebangkitan dari produk-produk dalam negeri dipakai oleh kita sendiri. Demikian Pak. Mungkin sementara untuk jasa, mungkin nanti belum bisa tahun ini, mungkin tahun depan kita akan carikan skemanya. Sementara yang kami baru pikirkan dengan tim di sini adalah menghasilkan produk-produk yang memang dihasilkan dari sebuah pembelajaran pencapaian kompetensi secara utuh di sekolah, kemudian nanti memiliki nilai bisnis yang baik, dan nanti yang nilai bukan kami Pak, bukan dari Direktur SMK, karena kami punya keterbatasan pengalaman untuk menilai bisnis. Mungkin kita akan mengikutkan teman-teman dari sekolah bisnis dari IPB atau sekolah bisnis dari mana? Dari Prasetya Mulia atau yang lainnya, atau bahkan dari timnya Pak Renal Kasali sendiri gitu ya, yang memang bisa menilai
seberapa visibelnya sebuah proposal bisnis yang memang diajukan. Jadi ini menarik, ini kompetisi ini menarik. Jadi mengajak semua komponen, guru belajar, siswa belajar, kepala sekolah belajar, bagaimana sih bikin proposal bisnis, kemudian meyakinkan para pemilik uang ini berinvestasi di tempat Bapak Ibu sekalian. Demikian Pak Hardianto, sementara demikian yang bisa saya berikan. Ya, terima kasih Pak Ari. Terima kasih Pak Hardianto atas pertanyaannya, Pak Ari atas jawabannya. Tapi mungkin kelihatan nih dari raut wajah Kang Aji ini juga penasaran ini, pengen memberikan masukan juga. Gimana Kang kalau misalkan dari sisi seorang entrepreneur gitu, kita mengenal tadi ada presentasi, bisnis proposal, mungkin pitch deck atau elevator pitch. Gimana Kang, ini tips-tipsnya supaya nih kepala sekolah dalam waktu 3 dan 5 sampai 5 menit bisa bikin Pak Ari tuh kaget, wow ini SMK ini harus diberikan bantuan. Gimana Kang, monggo Kang, tips and triknya Kang. Saya mungkin rekomendasikan satu ini aja mungkin ya, satu metodologi mungkin ya Kang ya. Jadi kalau di dunia startup, kemudian di dunia bisnis sekarang bahkan, itu ada satu metodologi, satu disiplin ilmu namanya design thinking. Jadi design thinking ini adalah sebuah metodologi untuk mengetahui sebenarnya kebutuhan orang yang target market yang mau kita sasar itu apa, sehingga kita bisa menciptakan, bisa create produk yang bisa memenuhi kebutuhannya mereka. Nah, saya pikir ini sebenarnya bisa dipakai tuh metodologi design thinking ini, karena juga simple kok, metodenya tidak terlalu ribet gitu ya, tidak terlalu kompleks. Nanti kita tinggal sesuaikan, bisa menggunakan produk yang sudah ada kemudian di-upgrade gitu ya. Kemudian bisa juga kita menciptakan sesuatu yang baru. Tadi saya agak tergelitik dengan teman-teman yang ini ya, yang dari industri jasa gitu kan. Coba kalau pikir-pikir sekarang ya, industri jasa itu sebenarnya ada produk yang dibutuhkan nggak sih di dalamnya gitu? Bisa menghasilkan produk nggak sebenarnya gitu? Saya yakin bisa ya, saya yakin bisa. Tinggal masalahnya masalah kreativitas, masalah inovasi. Artinya kalau kita bisa lihat sekarang ya, yang simpel aja lah, ojek itu kan jasa ya. Kalau kita nggak memikirkan produk, nggak akan ada Gojek tuh. Ya, sebagai sebuah produk berupa aplikasi terutama. Yang aplikasinya itu, si produknya itu bisa memfasilitasi memfasilitasi sebuah jasa yang akhirnya kebermanfaatannya jadi lebih besar. Nah, mungkin perlu berpikirnya agak lepas dari definisi jasa yang sekarang. Agak lepas sehingga kita bisa menciptakan sebuah produk apa sih yang bisa menggantikan jasa ini, produk apa sih yang bisa mungkin meningkatkan kualitas layanan dari jasa ini, produk apa yang bisa kita gunakan sebagai mungkin alternatif lah, kompetitor dari jasa yang sudah ada dan sebagainya. Mungkin seperti itu, walaupun tentu saja nanti batasan-batasannya perlu dipelajari lebih detail ya, hanya metode berpikirnya kita bisa gunakan seperti itu. Gitu Kang Alvin. Jadi ini ya memberikan point of view baru gitu ya. Jadi kan seakan-akan awalnya jasa ini tertutup. Oh enggak, ternyata kalau dilihat dari sisi yang lain, jasa itu juga bisa menawarkan produk apapun itu. Apapun jurusan yang dalam bentuk jasa sebetulnya bisa dikeluarkan outputnya dalam bentuk produk ya Kang. Kurang lebih seperti itu Kang. Iya, betul. Karena jualan jasa itu susah. Perlu ada yang tangible-nya kan? Yes. Iya. Ya misalnya saya jago nyukur nih. Tapi saya nggak punya tempat yang unik gitu ya, yang bisa menarik orang untuk cukur ke tempat saya. Ya itu agak susah tuh kan. Tetapi ketika saya punya satu paket produk, satu tampilan atau apapun lah saya nggak tahu gitu ya, yang bisa saya tawarkan, mungkin saya punya produk untuk menghitamkan rambut tanpa bahan kimia dan sebagainya misalnya gitu ya. Mungkin saya bisa ekspansi lebih besar, kebermanfaatan saya sebagai tukang cukur itu jadi lebih banyak gitu loh. Jadi perlu memikirkan kira-kira bentuk tangible produk yang bisa melengkapi jasa ini apa, tangible produk yang bisa jadi alternatif dari jasa ini apa dan sebagainya. Sehingga kita keluar dari batasan-batasan jasa yang selama ini mengungkung kita. Mantap. Keren sekali Kang Aji. Jadi untuk kepala sekolah yang mau mengajukan bantuan TEFA ini tapi produknya jasa, sebaiknya jangan diajukan dalam bentuk jasa namun produk terkait gitu. Apapun bisa masuk mestinya ya.
seperti keperawatan, mungkin bukan jasa keperawatan ya, tapi mungkin sewa spray putih misalkan yang terkait untuk perawat supaya lebih higienis gitu atau apapun itu. Tapi Coba Mas Alwin perlu diperhatikan pembelajarannya jangan lepas. Ini kan kejebak nih akhirnya nih. Kita ngomong bisnis ya, pembelajaran TEFA-nya lupa. Ya, ini New TEFA bukan bisnis. Jadi New TEFA itu adalah TEFA ditambah dengan pendekatan bisnisnya. Ya kalau kita bisnis kemudian pembelajarannya lupa, akhirnya kita melupakan pembelajaran. Ya tadi bagus idenya, tetapi pembelajarannya harus ditarik nih kurikulumnya. Jadi ada manfaatnya gitu loh. Menghasilkan produk, tetapi sejalan dengan pembelajaran yang digariskan dalam kurikulum yang disepakati di sekolah itu. Jadi jangan ansih kejebak pada bisnisnya. Tapi bagaimana mengkombinasikan? Nah memang ini agak susah, gitu ya. Jadi kita ansih ini membalanskan ini. Memang ini hal-hal yang baru, Pak. Jadi baru kali ini kita coba dorong SMK dengan pendekatan bisnis. Selama ini kan kita pendekatan bikin produk. Setelah itu selesai. What next? Mau muter lagi loop yang kedua nggak bisa. Nah ini pembelajarannya ditambah dengan pendekatan bisnis. Ya, jadi itu hati-hati ini jangan sampai teman-teman sekalian karena ini bersaing dengan inovasi kemudian pembelajaran di sekolahnya ditinggalin. Nah, ini salah. Itu bukan New TEFA. Itu bisnis murni udah. Gitu ya. Makasih. Mantap. Terima kasih Pak Ari udah diingetin lagi. Jadi kembali lagi nih seperti latar belakang kita nih SMK bisa SMK hebat gitu. Jadi kita bukan mau bisnis semata di sini tapi ada pembelajaran yang ingin disampaikan di sana gitu. Jadi apapun ide bisnisnya harus bisa diturunkan dalam bentuk pembelajaran yang bisa dinilai sebagai acuan baik atau tidaknya kualitas suatu anak-anak. Sehingga akhirnya karena kita berangkat dari demand, maka akan merubah kurikulum dan metode pembelajaran serta materi-materi yang akan diajarkan. Disitulah akan terjadi sebuah perubahan SMK kita. Kita kan selama ini SMK dipaksa, ayo berubah, bikin kurikulum yang sesuai dengan industri, sesuai dengan permintaan pasar, tetapi tidak pernah praktek bagaimana caranya. Nah, dengan New TEFA ini kita berangkat dari demand dulu. Oh, demandnya paling banyak ini. Bisa nggak ini didekati dengan ditarik ke arah kurikulum? Jadi berangkatnya dari end to di awal gitu ya. Kemarin udah dijelasin sama Pak Dirjan tuh kan, berangkatnya dari akhir dulu, baru ditarik ke bagaimana metode kurikulumnya, bagaimana cara mengajarnya, bagaimana guru disiapkan dan segala macamnya. Maka akan terjadilah perubahan SMK itu. Nah, inilah suatu pola pikiran bagaimana program kita ini mengajak semua komponen. Ayo kita bersaing dengan sehat, inovasi, tapi pembelajaran di SMK-nya jangan lupa, gitu ya. Nanti saya disemprit sama Pak Direktur, ini Pak Ari nih, pendekatan bisnis dimasukin ternyata pembelajaran di SMK-nya nggak beres. Wah, saya lagi salah nih. Ya, ini baru pertama kali kita di 2021 ini SMK dibekali dengan pendekatan bisnis dan terima kasih Pak Darmon Aji ini mudah-mudahan masih mau membantu kami mengcoaching teman-teman nih, hampir ada lebih dari 1000 di sini hadir untuk mungkin nanti bisa di coaching bagaimana pendekatan bisnis itu diturunkan dalam sebuah kurikulum SMK. Dan ini akan menarik. Harapan kami akan tercipta startup baru, anak-anak muda kita yang siap untuk mengisi pasar kita. Karena Indonesia itu loh hebat dengan pasarnya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ari sekali lagi atas penekanan ya. Jadi sekali lagi ini bukan bisnis semata, namun kita ingin belajar melalui bisnis. Kurang lebih seperti itu. Oke, sebelum kita lempar lagi pertanyaan selanjutnya, sekedar mengingatkan besok tema webinar kita akan lebih wow lagi. Narasumbernya adalah Pak Renald Kasali. Kita akan benar-benar membahas tadi yang barusan Pak Ari sampaikan gitu untuk melihat peluang apa aja nih berangkat dari pasar yang mana. Iya, betul. Ya. Makanya ajak teman-teman besok ikut, kalau nggak dapat Zoom-nya karena kami terbatas, ini cuma 500, silakan di YouTube-nya. Nanti kalau masalah sertifikat kita akan siapkan. Siap. Boleh siswanya diajak, kemudian guru-gurunya juga diajak, timnya, supaya kita sama, berangkatnya sama, di mentor langsung oleh para praktisi. Di sini ada Pak Darman Aji dan segala macam teman-temannya nanti. Siapa? Dan di hari berikutnya itu tadi menyambung dengan tim, itu kita temanya adalah gimana cara membentuk super TEFA team gitu. Dan yang terakhir adalah penurunan bisnis menjadi sistem pembelajaran gitu. Itu dari bidang kurikulum akan sharing lagi. Jadi ini lengkap ya, lengkap. Jadi sebelum mengajukan bantuan
akan sangat disarankan oleh panitia untuk mengikuti sesi webinar series ini secara lengkap, menyeluruh, kompleks, setelah itu baru mengajukan. Mungkin seperti itu. Monggo pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Dr. Asep Tapip. Monggo Pak, ditunggu pertanyaan yang luar biasa, singkat saja. Monggo Pak Asep dibuka. Ya. Unmute. Masih di unmute. Dibuka sendiri Pak. Oke, udah masuk ya. Silakan Pak Asep. Oke, terima kasih Pak Ari. Ini pertanyaannya, saya langsung saja di SMK saya itu ada 3 komli ini yang siap. Apakah satu sekolah hanya untuk UTP ini satu kompetensi kalian saja atau bisa tiga-tiganya yang tapi usulnya jadi satu gitu, satu program yang saya kombinasi untuk 3 komli ini. Karena ketiga-tiganya alhamdulillah ya secara kurikulum sudah melaksanakan pembelajaran yang mengundang industri gitu ya. Kemudian produk-produknya juga memang sudah lumayan laku juga gitu kan. Kemarin booming pandemi ini kan muncul orang jadi senang bercocok tanam bunga-bungaan. Nah, yang jurusan kriya kayu dan logam itu laku sekali membuat rak-rak bunga gitu kan. Kemudian yang tekstil, apalagi saya sekarang sudah meluncing satu motif yang eksekutif untuk satu orang, satu motif seluruh dunia yang ada tandingannya gitu. Jadi kita bikin satu batik untuk satu orang. Dan itu sudah laku. Saya sudah laku 25 nih untuk bulan ini. Di harga 1,25 laku gitu ya. Nah, ini saya di program sekarang itu akan menggenjot ke bagaimana peningkatan kapasitas anak-anaknya gitu ya. Karena kemarin-kemarin masih didukung oleh gurunya gitu, belum lepas benar. Nah, saya ingin mencoba pembelajarannya lebih ditingkatkan, kemudian juga pemasarannya yang akan kita genjot. Bagaimana supaya penjualannya bisa lebih hebat lagi gitu. Jadi pertanyaan saya tadi, apakah untuk satu sekolah ini bisa 3 komli, tapi apakah hanya untuk satu komli saja? Itu Pak Ari. Kemudian juga karena kita nih negeri sekolahnya, nah gimana nih ketika kita bicara penjualan, kalau belum BLUD, ya otomatis ada pertanyaan-pertanyaan ya kita paham kalau sekolah negeri kan rada sulit juga untuk mengkomersialkan produk-produk kita gitu kan. Ini ada 2 pertanyaannya. Jadi satu komli atau boleh beberapa komli di-combine menjadi satu usulan sekolah, dan bagaimana penanganan tentang hasil-hasil produk yang kita komersialkan karena kita belum BLUD dan kita adalah sekolah negeri. Terima kasih. Ya. Baik. Kalau di dalam juknisnya, kalau Bapak Ibu baca di juknisnya Dirjen Pendidikan Vokasi, satu sekolah itu ya 450 juta. Ya, jadi mau mengajukan lebih dari satu unggulan produk, tapi kemudian nanti misalnya 3. Ya 3 berarti 450 dibagi 3 itu. Nah, ternyata dari 3 itu yang lolos cuma 1. Maka sebesar 450 dibagi 3 itu duitnya. Sisanya kita kasihkan ke yang lain. Tapi kita akan lebih senang itu cukup 1. Jadi fokus dan akan masif mass production-nya dan bisa lebih dari sekali putaran bisnis. Tapi tetap pembelajarannya berfokus pada siswa. Bukan sekolahnya yang jagoan, bukan kepala sekolahnya yang jagoan, itu yang lama begitu. Jadi setiap ke direktorat, wah ini Pak saya punya produk, tapi yang buat bukan siswa. Jadi kita ingin yang berdaya itu siswanya. Jadi nanti akan dilihat oleh teman-teman di sini, ini siswanya di mana perannya, metodenya bagaimana, sistemnya dan bagaimana. Nah memang di panduan kami itu tidak ada batasan bahwa satu sekolah satu keunggulan gitu ya. Tetapi kita ingin lebih pada fokus dan masif dan bisa sustain. Kalau misalnya satu produk dengan 450 juta itu bisa 3 siklus misalnya terbiayai, itu akan lebih baik daripada ada 3 produk yang diajukan kemudian semuanya cuma sekali siklus habis itu diem mandek, ya kan? Nah ini kan strategi Bapak nanti bagaimana mengatur dalam proposal bisnis berapa kali siklus, nah itu akan dinilai. Makanya pendekatan kita adalah lebih kepada bagaimana nanti ada video singkat dari produk itu kemudian bagaimana proposal bisnisnya, dari situlah kita nilai visible nggak nih.
mau 3 produk atau 1 produk tetapi dengan beberapa kali siklus. Sehingga sustainnya lebih banyak dan siswa yang terlibat itu lebih banyak. Atau produknya ada banyak, kemudian sedikit-sedikit yang terlibat. Kan kita lihat juga nanti kebermanfaatannya. Nah, pilihan ini ada di Bapak. Teman-teman semua silakan diskusikan mana yang terbaik. Nanti yang menilai ya saya minta pandangan dari teman-teman bisnis nih. Mau diferensiasi produk atau fokus yang paling bagus. Ya kan, tinggal strateginya mana yang mau dipakai kan gitu ya. Kalau udah 3 produk berarti diferensiasi produk nih kan gitu. Nanti bagaimana kampanye penjualannya, bagaimana patennya, bagaimana packagingnya, habis. Ntar akhirnya dijual ya produk yang gitu-gitu aja. Bungkusnya pakai plastik, dilem, dijual. Nggak ada nilai tambahnya nantinya. Besok dibahaslah oleh Pak Rinal Kasali. Harapannya Pak, dengan 150 juta ini, kalau misal produk sampai pematenan, sampai packaging, sampai dengan promosinya gimana, ya. Jadi jangan cuman dibahas, cuman menghasilkan produk kemudian dijual. Kita harus ada tambahkan nilai tambah, value added-nya. Nah, dengan 450 itu, ya harapannya dari input, proses, output itu dilaksanakan. Jadi produknya nggak cuma sekedar diplastikin aja, tetapi ganti kotaknya dengan yang lebih baik, kemudian izinnya diurus, ya kan, kemudian ada misalnya website promosinya, ada sistem promosinya, ya yang semuanya bisa terukur, kemudian bagaimana menghitung kemampuan siswa untuk menghasilkan produknya, dan bagaimana dari produk itu diturunkan dalam kurikulum metode pembelajarannya, itu yang terpenting. Bukan ansih pada bisnis ya. Ya, Pak. Ini monggo, ini silakan Bapak buat strategi nanti akan dinilai oleh teman-teman para penilai. Nanti Mas Alwin dan tim akan mencari volunteer-volunteer pelaku bisnis yang mau membantu kami menilai proposal bisnis dari Bapak Ibu sekalian. Makanya tadi ada Eduka Summit tujuannya untuk meminta bantuan sebenarnya. Kami Direktorat SMK mohon bantuan kepada dunia bisnis, bantulah ini bagaimana proposal bisnis ini layak apa tidak. Makanya besok kalau bisa ada sesi yang benar-benar membahas tentang bagaimana bikin proposal bisnis yang benar ya. Sehingga nanti jangan sampai salah nih teman-teman sekolah. Demikian Pak Asep. Siap. Terima kasih Pak Ari atas jawabannya. Semoga memberikan insight kepada Pak Asep ya Pak. Jadi begitu freshnya Teva ini sudah terasa sejak belum mengajukan proposal bantuan, disuruh mikir gitu. Produk apa ya yang sebaiknya diajukan? Ingat, Berapa ya? Start with who? Siapa nih yang bisa ngerjain? Nah, gitu. Jangan what, ini pakai what semua ini. Apalagi start with how menghabiskan uang ini ntar aja belakangan, tenang. Jadi siapa yang bisa mengerjakan program Teva ini di sekolah kita itu harus dicari pertama ternyata. Nah itu kan udah bikin penasaran, aduh bisa nggak ya, itu yang di challenge sebenarnya gitu. Nah itu mungkin untuk melengkapi puzzle itu Kang Haji, ini ada yang tanya juga, bisa nggak dijelasin secara mungkin sulit dijelaskan secara singkat, tapi secara umum design thinking. Kang Haji tadi udah ngomong design thinking, ternyata banyak juga nih yang tertarik tentang design thinking. Bisa nggak tuh Kang Haji dalam waktu 5-7 menit gitu? Kulit-kulitnya aja biar bikin penasaran gitu. Disuruh baca buku sendiri. Monggo Kang Haji, design thinking. Time is yours. Kulit atau ampas nih Kang Alwin? Kulit seikhlasnya Kang, monggo. Ampas boleh. Ya, jadi ada banyak sih metodologi untuk design thinking, cuma yang paling populer itu metodologi dari Stanford ya. Stanford itu dia bikin design thinking itu pakai 5 fase, 5 tahap. Tahap yang pertama namanya empati. Jadi fokusnya memang bukan saya mau bikin produk apa, itu bukan dari situ, tapi saya bisa bantu siapa. Nah, start with who lagi tuh. Saya mau bantu siapa, kemudian mereka itu punya masalah apa. Fokusnya dari situ dulu. Nah, jadi kita perlu berempati dengan target market kita. Tentu saja nanti ada konteksnya kan. Konteksnya adalah kompetensi kita, kekuatan kita gitu kan. Misalnya kita adalah SMK-nya SMK yang memang kompetensinya kompetensi mesin misalnya gitu ya. Ya maka konteksnya yang membantu orang-orang yang memang terlibat dengan mesin gitu kan. Tinggal mau bantunya bantu siapa gitu kan. Itu yang pertama, jadi berempati dulu sehingga kita tahu kebutuhan mereka apa. Setelah berempati baru kita definisikan. Tahap yang kedua, define ya atau mendefinisikan. Jadi dari data yang sudah kita kumpulkan
dari proses empati tadi ya, entah dari wawancara, dari ketemu langsung, observasi dan lain sebagainya. Itu kita kumpulkan, kemudian kita simpulkan, oh ternyata kebutuhan mereka itu adalah A, misalnya begitu. Nah, kalau sudah ketemu kebutuhannya apa, masuk ke fase yang ketiga. Fase ketiga itu apa? Fase ketiga itu adalah ideasi, ngumpulin ide. Oke, kira-kira kita punya ide apa nih yang bisa untuk apa namanya ya, bisa untuk nyelesain masalah mereka. Produk apa nih kira-kira yang bisa untuk nyelesain masalah ini gitu ya. Kumpulin dulu idenya sebanyak-banyaknya. Itu fase 3 tuh, ideasi. Setelah itu masuk ke fase 4. Setelah ideasi ya, masuk ke fase 4. Fase 4 itu apa? Prototype. Jadi kita bikin prototype produknya. Oke, oh kayaknya kita bisa bikin misalnya yang ingin kita bantu adalah orang-orang yang sudah sepuh yang kalau pakai masker itu sesak gitu, sesak nafas misalnya gitu ya. Kesimpulannya itu. Gimana nih bikin masker yang nggak bikin sesak gitu kan. Nah, kita bikin prototipenya, itu fase 4. Jadi bikin satu purwarupanya. Nah, setelah prototipenya jadi, masuk fase yang terakhir, fase yang 5 adalah dites, diuji. Langsung dicobakan. Coba kalau lansia pakai masker, prototipe buatan kita itu masih engap atau enggak, masih sesak atau enggak, dan sebagainya gitu. Sehingga betul-betul produk yang diciptakan itu adalah produk yang menyelesaikan masalah, benar-benar bisa menyelesaikan masalah. Kalau memang ternyata dari hasil tes itu perlu diiterasi atau perlu diperbaiki, ya diperbaiki produknya. Sampai kita nemu satu produk yang memang betul-betul menyelesaikan masalah orang, dari situ kita bisa produksi massal. Tapi sebelum terbukti bahwa produknya itu bisa menyelesaikan masalah orang, ya jangan produksi massal dulu. Produksi massal terus nggak ada yang beli kan repot juga gitu. Kurang lebih gitu aja sih, Kang Alwin. Singkatnya ya, design thinking ya. Jadi empati, kemudian definisikan, kemudian yang ketiga adalah ideasi, kumpulin ide, yang keempat adalah bikin prototype atau purwarupa, dan yang kelima adalah dites. Gitu. Keren, Kang Haji. Kang Alwin, terkait dengan design thinking nih ya. Kalau kita design thinking, kita berpikir sendiri, ini lama nih. Bisa 2 tahun, 3 tahun, prototipe segala macam. Caranya, silakan Bapak Ibu SMK kolaborasi dengan perguruan tinggi yang punya riset misalnya. Ada SMK Pertanian nih, kemudian ada IPB, punya bibit. Udah hasil penelitian bertahun-tahun, tinggal bagaimana kita perbanyak dan bisa dijual di packaging. Nah gitu. Jadi SMK-nya itu lebih pada bagaimana produksi massal, hilirisasi. Yang bagusnya memang seperti Pak Aji tadi katakan, kita berpikir dulu gitu ya, bikin prototipe. Tapi karena waktunya cuma sampai Desember, misal November, nggak mungkin nih. Nah ada nggak nih kira-kira partner, apakah industri, atau ke perguruan tinggi, atau politeknik, atau perguruan tinggi vokasi, ya, yang sudah punya riset, dan dia itu punya nilai jual yang bagus, ya datangi. Kita produksi massal di SMK, kemudian berkolaborasi bagaimana menjualnya. Nah, itu lebih cepat daripada kita riset sendirian. Wah, besok mau dikirim, kita masih riset. Proposal bisnisnya kapan mau dikerjain kan gitu. Nah, caranya silakan Bapak Ibu kolaborasi. Nah, makanya sebenarnya dalam webinar ini kita undang juga industrinya, partner, supaya apa? Oh, begini loh arahnya. Siapa tahu industri itu udah punya riset, ternyata nggak bisa produksi massal karena keterbatasan SDM misalnya. Nah, bisa kerjasama dengan SMK kita. Nah, tinggal bagaimana SMK ini membungkus tadi, yang tadi apa namanya, setelah prototipe itu tadi bagaimana menjualnya. Nah itu saya masukannya itu. Kalau kita design thinking, ya tadi Pak Darmaji itu bagus. Nah itulah ya, harusnya SMK itu punya tim tank, tim yang berpikir bagaimana ke depan. Itu karena nggak cukup cuma 1 bulan mikirnya, perlu penelitian gitu ya. Nah sekarang tinggal kolaborasi aja, kuncinya kolaborasi. Kalau zaman sekarang kita masih bersaing sendirian, kalah kita. Kita harus kolaborasi, ajak orang lain, jangan sendirian. Kalau sendirian kita kalah. Ya, demikian Pak. Ini kunci-kunci tips nih. Ya. Keren banget Pak Ari. Ditambahin lagi tadi penjelasan dari Kang Aji design thinking seperti apa. Ditambahin lagi masukan dari Pak Ari. Jadi kalau pinjem istilahnya Helmi Yahya nih, tema kita nih daging banget hari ini. Oh daging. Jadi cukup kayak lebaran aja daging. bikin susah tidur kelihatan Ari. Tadi ini yang open cam cukup banyak terus